Saudara yang terkasih, Shalom. Hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan dari Ulangan, pasal yang ketiga ayat 23 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, aku memohon kemurahan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab ilah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidak mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan hal itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Lihatlah baik-baik, sebab engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Berilah perintah kepada Yosua serta kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di seberang Bet Peor. Saudara, dalam bagian ini Musa menjelaskan tentang mengapa dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan dan Yosua lah yang akan menggantikannya memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tampaknya Musa telah berulang kali memohon kepada Tuhan Allah untuk mengizinkannya masuk ke tanah Kanaan. Sampai-sampai Allah sendiri berkata kepada Musa, cukup, jangan bicarakan perkara tentang masuk ke tanah Kanaan lagi. Nah, artinya seberapa banyak pun Musa memohon kepada Allah, Allah tidak mengubah ketetapannya. Saudara, kira-kira bagaimana rasanya ketika sudah memimpin bangsa Israel dari sejak awal, dari sejak keluar dari Mesir, mau masuk ke tanah perjanjian, namun ternyata Musa sendiri itu tidak bisa mencicipi puncak kemenangan itu. Saya yakin pasti ada rasa kecewa, apalagi jika ternyata sungut-sungut orang Israel lah yang sebenarnya membuat Musa terprovokasi, kehilangan kesabaran, dan akhirnya dia berdosa tidak menaati perintah Tuhan ketika ada di mata air Meriba. Ini kisahnya kita bisa lihat di Bilangan 20. Namun Musa belajar menerima bahwa Tuhan tidak mengabulkan permohonannya. Jawaban yang Tuhan berikan tidak seperti apa yang Musa inginkan. Meskipun Musa tidak menerima jawaban seperti apa yang dia inginkan, Musa sadar bahwa Allah tetaplah Allah yang dahsyat dan berkuasa. Di ayat 24, Musa itu tetap mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan. Bahkan dikatakan tidak ada yang seperti Tuhan Allah. Dan karena itu Tuhan tentu berhak mengambil keputusan dan memberikan jawaban seperti yang dikehendakinya karena Tuhan memang maha tahu dan maha sempurna. Nah saudara, ada kalanya Tuhan menjawab tidak seperti apa yang kita inginkan. Bukan berarti Tuhan tidak berbelas kasih dan tidak berlaku adil. Seperti yang Musa katakan, tidak ada Allah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Tuhan Allah kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Hanya saja terkadang cara Tuhan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang disampaikan Musa juga sebenarnya mengingatkan bangsa Israel dan kita pada hari ini bahwa Tuhan itu menghendaki ketaatan kita. Karena ketidaktaatan Musa pada perintah Tuhan, Musa tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Nah saudara, ada konsekuensi dari ketidaktaatan. Meskipun demikian, Tuhan masih berbelas kasihan kepada Musa. Dia diperkenankan untuk melihat tanah Kanaan dari gunung Pisga. Nah, demikian juga sebenarnya kita, saudara. Kita ini adalah manusia berdosa yang melawan Tuhan. Tetapi Tuhan masih berbelas kasihan kepada kita, mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia sebagai jalan keselamatan bagi kita. Nah, oleh karena itu, kita manusia yang berdosa, yang sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, kita perlu belajar untuk hidup taat dan kudus. Tentunya bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, melainkan dengan kekuatan dan kemampuan dari Allah yang akan memampukan kita untuk senantiasa memilih taat, meskipun kondisi hidup kita itu sedang memaksa kita berbuat sebaliknya. Saudara, mari tiap-tiap hari kita belajar percaya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Walaupun terkadang apa yang kita harapkan, jawaban dari Tuhan tidak seperti apa yang kita inginkan. Tapi kita mau belajar senantiasa untuk percaya bahwa Dia Allah yang maha sempurna, Allah yang baik. Dan kita juga mau terus belajar untuk senantiasa taat kepadanya. Tuhan memberkati.